Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara diskusi kebangsaan. Kita bersama kembali dengan Maijen Purnawirawan Tritamtomo. Assalamualaikum, Pak. Kita bertemu kembali dalam diskusi kebangsaan. Sebelumnya, pada pemirsa semua, kami mengucapkan selamat Natal dan juga Tahun Baru. Semoga dengan semangat tahun baru ini kita semua dapat menjadi warga bangsa yang berkontribusi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ini. Semoga dengan adanya tahun baru, semangat baru, semuanya yang menjadi harapan dari warga bangsa akan terwujud di tahun-tahun ke depan. Nah, pemirsa, yang menarik di tahun baru 1 bulan setelah tahun baru besok kita akan menggelar satu perhelatan akbar, yaitu pemilu 2024 di bulan Februari. Nah, tentunya ada beberapa catatan terkait itu. Nanti Pak Tritamtomo akan menyampaikan berbagai catatan dan juga ulasan ke depan, catatan di tahun 2023 terkait kondisi politik yang tentunya akan memunculkan effort yang sangat besar bagi bangsa ini. Nah, mungkin ada beberapa nanti yang akan disampaikan Pak Tritamtomo untuk mengulas di 2023 dan harapan ke depan di 2024, terutama terkait kondisi politik bangsa ini menyambut Pilpres 2024. Mungkin bisa disampaikan, Pak, sebagai pendahuluan. Monggo, Pak. Terima kasih kepada pembawa acara yang beliau sudah menyampaikan bahwa di depan ada perhelatan akbar yang akan membawa warna baru bagi negara dan bangsa dengan pemilu 2024. Oleh karena itu, dengan apa yang beliau tadi sampaikan, saatnya dengan pemilu 2024 kita menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan bangsa. Dan saatnya juga masyarakat untuk menentukan pilihannya dengan tepat. Karena kita berharap hasil pemilu itu dapat membuahkan Indonesia maju, Indonesia kuat, Indonesia mandiri, Indonesia berdaya saing lepas dari ketergantungan negara lain. Nah, kita lihat di sini puncak pesta demokrasi tinggal kurang lebih 40 harian kurang lebih. Namun masyarakat disuguhi dengan hal-hal yang berisikan berita-berita yang tidak mendidik. Padahal mereka-mereka adalah putra dan anak bangsa yang terpilih dan memiliki persyaratan untuk menjadi pemimpin di masa mendatang. Tapi apa yang kita lihat? Namun yang kita lihat bahwa di antara 3 balon, salah satu balon di antaranya seolah-olah mengindikasikan bahwa dirinya adalah yang pantas untuk memimpin bangsa ini, melebihi dari 2 rekan yang lain. Ini satu kondisi yang kita lihat di lapangan, sehingga debat apa yang kita lihat untuk mengadu ide dan gagasan yang diharapkan berjalan menarik menjadi ajang sorie. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah masyarakat kecewa? Kecewa berat. Yang diharapkan seru menarik, bagaimana menata Indonesia ke depan, ini seperti itu jalannya. Nah, di sini kita lihat, di tengah gonjang-ganjing seperti ini, masyarakat dikecewakan lagi dengan tahu-tahu di Maluku Utara ada OTT. Kemudian kita lihat lagi, ada petinggi dari satu bagian penegakan korupsi yang terpanggil untuk dilakukan penyidikan, mangkir. Kemudian kita lihat di ujung timur masih ada yang gugur yang terakhir. 2, 1 gugur, 1 luka berat. Kemudian yang ketiga kita lihat ada pernyataan yang disampaikan oleh warga bangsa
mantan petinggi, non ABRI. ABRI kita harus kuat supaya dapat menangkal. Kok baru sekarang dilemparkan? Kemarin-kemarin kemana? Nah, kalau kita lihat dari gonjang-ganjing ini, masyarakat kecewa. Pasti. Kecewanya kepada siapa? Satu, kepada pemerintah. Karena pemerintah tidak mampu mengontrol perangkat leher ke bawah. Sehingga yang kita lihat, dilihat oleh masyarakat, ketaatan, kepatuhan, loyalitas yang disajikan kepada presiden ini bersifat semu. Nah, ini satu kondisi yang luar biasa. Dengan tayangan seperti ini yang dilihat secara kasat mata, masyarakat kita ini muak dengan kepalsuan dan kebohongan yang dipertontonkan. Ini berbahaya bagi keselamatan bangsa. Seperti apa yang diulas di awal oleh pembawa acara sebagai pengantar tadi. Nah, untuk menghadapi ini semua, tentunya kita coba flashback pada tanggal 4 Oktober 49. Bagaimana Jenderal Sudirman, Panglima Besar Sudirman, menentang perintah yang diberikan oleh Presiden Soekarno maupun Bung Hatta tentang bahwa Belanda akan masuk ke Yogyakarta. Bagaimana Presiden dengan Wakil Presiden memerintahkan supaya Pak Dirman tetap tinggal di Jogja untuk penyembuhan penyakitnya. Tapi apa yang kita lihat, beliau menyatakan, jangan paksakan saya akan tetap bergerilya untuk menunjukkan eksistensi bangsa masih ada. Nah, di sini ada ucapan di saat kondisi bangsa kritis, ada ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Pangsar Sudirman sebagai berikut. Jangan mudah tergelincir dalam saat-saat seperti sekarang ini terhadap segala tipu daya, muslihat, provokasi yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini akan dapat dilalui dengan selamat kalau kita waspada dan memiliki jiwa patriot. Ini harus dipegang oleh seluruh paslon dan pendukung paslon, presiden maupun wakil presiden, negara bangsa nomor 1. Nah, oleh karena itu, dari ungkapan yang disampaikan oleh Pangsar Sudirman, kita lihat di sini ada materi yang luar biasa. Gunakan mata hati, pikiran, perasaan yang paling dalam agar masyarakat tidak memilih pemimpin atau balon yang memiliki sifat narsis. Demikian. Terima kasih. Ya. Itu tadi ulasan yang disampaikan Pak Tri terkait kondisi politik saat ini dan juga mungkin secara umum ada beberapa permasalahan yang Pak Tri sampaikan bahwa itu sebenarnya sudah memuakkan bagi masyarakat, muakkan kepalsuan, kebohongan, dan itu suatu kondisi yang berbahaya, Pak. Nah, yang menarik di antara 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden itu semuanya dalam visi misi ataupun dalam debat kemarin meneriakkan ya dengan semangat anti korupsi. Cuman ada satu hal, ketika agenda pemberantasan korupsi dimunculkan oleh pasangan capres, ada satu fakta menarik bahwa ketika banyak orang mengusulkan pemiskinan, koruptor, segala macam terkait terpidana korupsi, ini ada salah satu mantan pejabat kepala daerah yang bisa dibilang sebagai terpidana kasus korupsi, itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Nah, kebetulan yang mengusulkan adalah organisasi veteran yang resmi di Indonesia. Nah, ini akan menjadi satu hal yang membuat publik bertanya-tanya, apalagi banyak aktivis anti korupsi yang mempertanyakan, kok ada mantan koruptor yang jelas terpidana kasus korupsi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Organisasi veteran di Indonesia menyatakan wajar dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan karena pernah mendapatkan penghargaan dari organisasi Legiun Veteran. Nah, mungkin Pak Tri Tamtomo sebagai veteran tentunya ya bisa menyampaikan ini sebenarnya
Bagaimana? Apakah ini politis atau memang ada aturan yang ditabrak atau bagaimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ini menarik apa yang disampaikan oleh pembawa acara, bahwa dengan kematian yang terjadi terhadap mantan pejabat bupati di Batu, Malang, Jawa Timur, kemudian beliau terindikasi adalah melakukan korupsi. Terindikasi seperti itu, sehingga beliau masuk ke jail. Di dalam perjalanan beliau wafat, beliau meninggal, beliau gugur. Nah, tentunya ini menarik karena selaku mantan veteran, dengan saya melihat membaca di media seperti itu, saya tergugah. Kenapa tergugah? Kok kalau itu mungkin dilakukan oleh oknum, apalagi oleh lembaga Legiun Veteran Republik Indonesia, ini adalah suatu hal yang perlu dipertanyakan. Namun, saya cukup bahagia. Saya cukup bahagia karena pada kesempatan ini saya sempat memberikan ulasan kepada publik. Yang pertama, coba mari kita lihat yang pertama, bahwa untuk masuk kepada Taman Pahlawan maupun Taman Bahagia sebagai satu penghormatan negara kepada orang yang berjasa terhadap Republik, ya, dia diberikan tempat terhormat di Taman Makan Pahlawan dan Taman Bahagia. Namun untuk masuk Taman Pahlawan, dia harus ada syarat-syarat tertentu seperti gelintang gerilya, bintang Mahaputra dan lain sebagainya. Begitu juga yang makam Taman Bahagia, ini juga ada ketentuan. Nah, ketentuan ini semua kalau dulu ini ditangani oleh ABRI waktu itu. Setelah reformasi dibelah dua. Satu, karena yang berhak masuk ke TMP maupun Taman Bahagia bukan ansih melulu adalah tentara maupun kepolisian. Sipil juga punya kesempatan untuk masuk di situ. Nah, tentu setelah reformasi itu dibelah dua. Satu, Kementerian Sosial Pusat. Kalau daerah dinas teknis yang ada di provinsi, kabupaten, kota, ini adalah dinas Kemsos daerah. Nah, yang berkait dengan tentara, di dalamnya ada polisi, itu adalah kegarnisonan yang dihandle oleh saudara kita dari jajaran teritorial, Korem, Kodim. Nah, ini. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat apakah eks-koruptor pantas untuk ditempatkan di TMP. Nah, kita harus lihat di sini. Gimana juga beliau adalah masyarakat. Tapi stigma koruptor, apakah dia pembela atau pengkhianat? Kalau kita bilang pembela dari orang per orang, oknum, golongan. Bukan untuk kepentingan negara. Kalau dia pengkhianat, karena kita lihat, dia menghisap darah rakyat yang bukan haknya. Nah, tentu yang bisa menjawab apakah dia pengkhianat atau bukan adalah saudara sekalian. Nah, tinggal yang ketiga, LVRI adalah anggota mantan pejuang yang dikelompokkan pembela maupun kemerdekaan. Di situ di Undang-Undang Nomor 7 1967 maupun yang setelah direvisi, dia punya hak dan kewajiban dan punya keterbatasan. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat Undang-Undang RI Nomor 9/2010 tentang keprotokolan. Di situ yang mengatur tentang tata tempat, tata upacara, tata penghormatan. Ini. Jadi kita harus melihat kepada dua undang-undang ini semua. Ya, dengan melihat kepada dua undang-undang ini semua, tentunya kita merasa bahagia, Pak. Kenapa bahagia? Kemarin dari LVRI Jawa Timur, lebih khusus Batu, menyampaikan bahwa prosesi ini memang ada dorongan dari keluarga. Dorongan dari keluarga yang datang kepada LVRI, kemudian maupun datang ke Dinsos daerah. Tapi kedua lembaga ini menolak, menampik. Tapi dari pihak
keluarga memaksakan, dan pada akhirnya beliau masuk di Liang Lahat di TMP. Nah, ini satu pertanyaan, memaksakan kehendak kok dikasih. Ini adalah peran dari Dinsos daerah. Karena dia aturan, tata tempat, tata upacara, tata penghormatan. Kalau bukan haknya, ya harus ditolak. Nah, yang jelas dari LVRI daerah sudah menyatakan beliau tidak memberikan rekomendasi baik dari perorangan maupun secara kelembagaan. Nah, oleh karena itu saran dari kami, ini persoalan menarik untuk masa yang akan datang, supaya Kemsos pusat sampai Dinsos daerah berkoordinasi dengan garnisunan yang ada di daerah untuk memposisikan mana yang layak masuk, mana yang tidak layak masuk, kemudian diambil satu protap tegas, ya atau tidak. Jangan kalah dengan tuntutan keluarga dan perorangan maupun permintaan dari Nevo yang lebih atas yang jelas-jelas menyalahi aturan. Demikian, terima kasih. Ya. Yang menarik Pak Tria, ini kan terkait penghargaan yang diminta kepada mantan yang pernah mendapatkan penghargaan dari organisasi veteran di Indonesia. Nah, ini kan artinya satu sikap yang mengistimewakan mantan orang dekatnya tentunya. Nah, ini yang menarik di sisi pejabat pemerintahan baik sipil ataupun militer di Indonesia. Ini kan faktanya publik melihat terkait kedekatan tadi Pak ya. Mantan ajudan presiden, mantan ajudan wakil presiden, mantan ajudan panglima. Itu selalu mendapatkan posisi yang bisa dibilang posisi strategis dalam jabatan selanjutnya setelah yang bersangkutan menjabat sebagai mantan ajudan ataupun sespri dari pejabat-pejabat tadi. Nah, bahkan di publik sampai sempat muncul bahwa para mantan yang didorong oleh permintaan mantan atasannya ini sebagai, kalau di lingkungan tentara dibilangnya tentara salon. Ini satu fenomena yang sebenarnya menarik dan faktanya ada gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, ini sebenarnya boleh nggak sih seperti ini? Ini kan terkait pembinaan karir yang bersangkutan di jabatannya, apakah dia di militer ataupun di sipil. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak. Ini menarik dan luar biasa. Karena justru apa yang disampaikan pembawa acara juga disampaikan oleh mantan prajurit, kemudian mantan veteran pembela yang menanyakan hal yang sama. Apakah dalam rangka pembinaan personil sampai dengan pembinaan karier ada segmentasi di dalam tubuh sehingga ada keistimewaan perlakuan bagi orang yang menduduki jabatan, apakah dia mulai ADC sampai dengan dan lain ke atas. Ini menarik. Nah, ini menarik karena apa? Berapa hari yang lalu di debat 1 maupun di debat 2 ada hal yang menonjol yang dilakukan oleh seorang prajurit yang kebetulan namanya adalah X. Dia sebagai ADC dari menteri yang kebetulan sebagai balon pres untuk periode 2024. Yang kita lihat ini menjadi menarik karena ada komentar dari berbagai pihak sehingga masyarakat sah untuk membuat sakwa sangka. Apakah seperti ini dibiarkan? Karena kalau dibiarkan akan merusak tatanan yang ada. Nah, yang kita menarik pada kejadian yang lalu, waktu debat 1, saudara ini adalah ADC dari menteri yang bersangkutan. Tapi jangan lupa publik, Bawaslu juga jangan terlena bahwa yang akan maju adalah seorang menteri. Begitu maju, dia pasti didampingi oleh ADC. Itu adalah paket yang melekat sah. Namun, keberadaan ini apakah menyalahi aturan atau tidak? Nah, Bawaslu lagi yang lihat. Kemudian di masing-masing balon itu ada TPN yang di dalamnya juga ada mantan-mantan. Masa tutup mata mau tutup telinga, tutup mata, tutup hati? Nah, kita harus menyelamatkan
bahwa ADC ada yang melekat. Cuman ADC pada saat dia bertugas itu tetap adalah anggota angkatan perang, status TNI, dan menteri yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu 7/2017 itu ada Pamsung yang melekat yang dilakukan oleh Satuan Khusus Brimob yang melekat pada beliau. Nah, kemudian di dalam pelaksanaannya pernyataan lagi dari Bawaslu. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan dia. Pakai kacamata mana, Pak? Bapak pakai kacamata bolong atau kacamata yang ada layarnya, Pak? Ini harus dilihat. Apakah beliau masuk dengan baju yang lain daripada yang lain? Ternyata beliau pakai baju koalisi gabungan. Kemudian duduk, tangannya juga Bapak melihat menyampaikan 2. Artinya pilih nomor 2. Sah-sah saja. Tapi keberadaan beliau di situ adalah sebagai tentara aktif. Bawaslu menyampaikan tidak ada persoalan. Gimana nggak ada persoalan? Bapak selaku penyelenggara pemilu, kemudian Bapak membuat Undang-Undang Pemilu nomor 7/2017, pasal 280, itu ada item 1 sampai 10. Tolong baca di sub item 3 dan satu lagi saya lupa. Itu ada klausul. Ada klausul. Terlebih tadi ada yang membuat gaduh dengan pemandu sorak. Kok dibilang nggak ada persoalan? Kacamata mana Pak yang Bapak pakai? Bapak takut? Bapak tuh disumpah harus berlaku adil bagi seluruh paslon yang ada. Kalau salah dia bilang salah, nanti tinggal ke depan diperbaiki. Jangan bilang nggak ada soal. Takut digebukin setan, Pak. Kemudian yang kedua, ada pernyataan dari Mendagri bahwa ADC itu diperlukan. Benar diperlukan, apalagi Bapak sebagai mantan Kapolri, sekarang selaku Menteri Dalam Negeri. ADC melekat, ya. Namun Bapak contohkan bagaimana mantan PM AB dibunuh. Kemana itu Pak pas pampresnya, Pak? Kalau kita kan ada pas pampres, grup A, grup B, grup C, grup D. Mana yang mengawal mantan-mantan itu ada. Tapi waktu beliau ditembak, itu ada di jalan, kampanye di jalan. Kalau ini yang dilakukan debat pertama, itu di ruangan. Sebelum masuk semua disteril. Jadi pernyataan Bapak ini berlebihan. Kita jangan membela, tapi yang kita lihat oknum tentara duduk di situ salah. Ketiga, ada pernyataan dari KPN yang bersangkutan. Jangan dibesar-besarkan, kasihan tentang pemindahan karir yang bersangkutan. Ini disampaikan oleh saudara Iwan Bule. Kalau nggak tahu, jangan ngomong. Kalau nggak tahu, jangan ngomong. Dia adalah prajurit aktif. Nah, tinggal pertanyaannya, salahkah prajurit itu di situ? Bisa ya, bisa tidak. Apakah dia diberitahu oleh panitia, kemudian diberitahu oleh penyelenggara? Kalau diberitahu dia masih jarak, ya keliru. Tapi kalau tidak ada yang negur, ya karena ini anak muda. Dia masuk, duduk, seperti itu. Dia lihat bapaknya, ya pasti dia berpihak pada bapaknya. Nah, ini kesalahan dari teman-teman saya yang kebetulan mantan prajurit yang ada di situ. Diberitahu nggak nih anak kita ini? Ini anak punya potensi. Jangan gara-gara persoalan ini dia mati karir. Jangan. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kita melihat akhirnya timbul pertanyaan di masyarakat.
Kok yang satu abaikan saja, anggap nggak ada persoalan. Iya, kebetulan pemandu suara pada debat kedua maupun debat pertama itu anak presiden. Syukur aja, jelas-jelasnya kita harus sampaikan. Yang satu menteri yang galak, takut. Nah, kalau kita sudah dikasih mandat selaku ketua penyelenggara pemilu, risiko apapun harus diambil. Karena Anda adalah patriot. Nah, sehingga timbul pertanyaan di masyarakat. Timbul kegalauan, timbul kegambangan di masyarakat. Apa benar nih netralitas ASN TNI Polri bisa dijamin oleh Bawaslu selaku penyelenggara? Masyarakat ragu-ragu. Satu, kita lihat. Kenapa ini alasannya? Lihat Undang-Undang RI nomor 5 2014 tentang ASN. Pasal 25. Di sini menyatakan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam kebijaksanaan, pembinaan profesi, manajemen ASN. Di dalam pelaksanaan, beliau dapat mendelegasikan kepada Pan-RB. Nah, yang kedua, kalau tadi biarin aja, nanti karirnya dia tersendat. Kita lihat Undang-Undang RI nomor 34 2004 tentang TNI. Pasal 3, bahwa TNI di bawah presiden. Kita lihat lagi Undang-Undang nomor 20 2002 tentang Polri, pasal 8. Polisi di bawah presiden. Nah, kalau kita lihat konotasi orang dengan contoh tadi pernyataan dari orang ini semua, biarin aja, kasihan. Biarin ini, kasihan. 3 undang-undang bahwa ASN, TNI, Polri ini di bawah kekuasaan presiden. Tapi kalau kita lihat pengantar dari Pak Dirman tadi, di sini dituntut bagaimana Anda harus bersikap dan berbuat. Itu amanat saya menyampaikan sitiran dari amanat Sudirman. Negara dalam kondisi kritis, dia mampu menampik, berani menampik demi keselamatan yang lebih besar. Demi keselamatan negara. Nah, di sini kalau kita lihat, rakyat akhirnya bertanya. Nah, tinggal sekarang Bawaslu dengan perangkat sampai dengan pusat daerah, tentukan Anda sudah membuat satu pernyataan bersama. Kerjasama untuk menegakkan ini, apalagi Kapolri bilang kalau tertangkap tangan pecat, beneran nih atau lebih servis. Panglima TNI menyampaikan juga, saya akan tegas, tolong di dalam pelaksanaan yang penting pegang teguh amanat Jenderal Sudirman pada tanggal 4 Oktober 1949 yang lalu. Negara dalam yang kritis, dia berani mengambil sikap untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, saran dari saya di sini, Bawaslu, Anda adalah sebagai penyelenggara sukses pemilihan umum. Jangan memberikan perbedaan tindakan kepada paslon yang lain. Semua punya yang sama. Pedoman Undang-Undang 45 nomor 27. Setiap warga negara dalam kedudukannya di dalam pemerintahan dan hukum berlaku sama dan harus taat pada undang-undang yang berlaku. Ini kepada Bawaslu. Kemudian kepada TNI Polri maupun ASN, pegang teguh apa yang disampaikan di dalam Undang-Undang Pemilu. Jurdil luber. Saatnya kita berani melakukan yang benar, itu benar. Yang salah tinggalkan. Demikian, terima kasih. Ya, menarik bahwa munculnya perdebatan soal apa fungsi pengawalan melekat dari ADC itu kan muncul di dalam debat. Bahwa debat yang ada, untuk kemarin debat pertama Capres, debat kedua Cawapres, debat ini menjadi etalase, Pak. Etalase bagi publik untuk melihat bagaimana sih sebenarnya para paslon ini untuk menyikapi
tantangan ke depan tentunya. Nah, yang menarik setelah debat terjadi pro kontra tentunya di publik, bahwa ada beberapa hal yang tentunya itu justru menjadi, kalau dibilang nih, publik banyak yang nyinyir juga nih terkait debat. Nah, ada satu reaksi yang sebenarnya juga menjadi problem lain lagi. Salah satu calon memunculkan satu istilah yang tidak pantas, menyebut kalau orang Jawa tuh kepala gitu ya. Nah, ini kan satu hal yang menjadi ekses daripada etalase debat tadi. Nah, ini seperti apa Pak? Seharusnya sebagai paslon menyikapi adanya pro kontra di masyarakat. Apakah dia harus mengeluarkan tanggapan yang sedemikian keras terkait reaksi dari publik? Bahkan salah satu tim kampanye paslon itu istilahnya menyindir ya, kalau memang KPU menegur reaksi ataupun sikap ataupun atraksi dalam tanda petik pasangan calon di dalam debat tadi, itu mereka mempertanyakan itu dalam kapasitas apa reaksi dari capres ataupun cawapres ini dalam forum debat kok diperingatkan. Nah, mungkin ini bisa diberikan satu masukan Pak, biar publik nggak bingung. Ini sebenarnya gimana? Ini terjadi pro kontra yang nggak habis-habis untuk menyikapi satu debat gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan. Ini menarik lagi. Kita tahu bahwa di dalam debat itu masing-masing balon pasti menyampaikan visi misi dan melakukan pendalaman dari apa yang disampaikan oleh pembicara dalam menyampaikan visi misi. Itu hal yang wajar dan biasa terjadi. Karena dalam mengeksplor, warga masyarakat umum maupun panelis akan melihat tingkat kedalamannya seperti apa. Apakah dia dangkal atau mumpuni. Tapi apa yang kita lihat, bahwa pasca dari debat 1, diusai di penghujung, semua cair, damai-damai saja, tidak ada persoalan. Tapi setelah beberapa hari yang dilakukan oleh paslon tertentu di dalam kegiatan internal partai, pendukung dan lain sebagainya, ada bocoran yang keluar sehingga ditangkap publik sebagai satu etika pergaulan dunia yang dianggap kurang pas untuk disampaikan oleh seorang yang punya peluang untuk duduk sebagai kepala pemerintahan untuk memerintah satu negara. Nah, ada kata-kata yang keluar yang disampaikan bahwa ndak semua etika. Nah, ini yang memang di situ banyak mantan prajurit sama seperti saya. Saya nggak kemana-mana, tapi ada di mana-mana dalam rangka menjaga kesatuan persatuan bangsa dan keselamatan bangsa. Saya melihat Anda di situ bukan tim sorak. Anda harus mengingatkan siapapun dia. Kalau itu ingin diangkat, ya Anda harus menyampaikan. Harus mengingatkan, Pak, yang harus dikeluarkan seperti ini. Jangan Anda sebagai pemenuh sorak lupa. Nah, persoalannya sederhana. Waktu itu salah satu paslon bertanya untuk didalami oleh beliaunya. Ini yang diperanggapkan sebagai satu kilikan yang menjadi goro-goro sehingga beliau emosi. Tapi tolong dilihat, ini adalah di satu permainan game. Itu biasa, selesai permainan, selesai salaman. Nah, yang kita lihat di sini bahwa ucapan ini dilemparkan di dalam forum besar. Ndasmu. Nah, saya suku Jawa. Kalau kita dibilang ndasmu, sakit hati pasti kita. Nah, ini ditata kehidupan yang ada. Bawaslu jangan lupa. Malah ada kata-kata, ini beliau senang bercanda, guyonan. Bercanda, guyonan,
bukan dalam konteks sedang melakukan hasil debat. Nah, Anda harus membaca Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu. Di pasal 280 ke atas, baca itu. Dari 1 sampai 10. Tidak boleh melakukan penghinaan, antara lain dan lain sebagainya. Kemudian, tetek bengek, Anda melihat apakah ini bercanda? Karena butir di dalam undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Bawaslu ini melihat sebagai sesuatu pelanggaran atau bukan. Ya kalau kira-kira bagaimana, ya nanti tahun depan kita diperbaiki. Tapi jangan sampai Bawaslu bilang, nggak ada persoalan di sini. Salah. Kemudian, debat adalah forum tanya jawab yang akan membawa publik memahami apa konsep beliau ke depan dalam rangka memajukan bangsa ini. Itu biasa. Kemudian balon adalah anak bangsa yang sudah teruji. Dari 280 juta, dia terpilih 3 orang. Ini luar biasa. Pak Prabowo jago, saya tahu beliau. Pak Anies, saya pernah kenal beliau juga. Pak Ganjar, saya pernah kenal beliau waktu di Senayan. Ini putra bangsa yang jago. Nah, kemudian tentu para balon ini sebelum maju tampil, dia sudah melalui pemeriksaan administrasi sampai pemeriksaan fisik dan kesehatan. Kalau di tentara kesehatan umum, iya. Tapi di tentara selalu ada dan tentara dan polisi. Kesehatan kejiwaan juga diperiksa. Nah, ini untuk ke depan mungkin jadi PR buat penyelenggara pemilu. Ini nanti mungkin ada baterai A, baterai B, baterai C atau baterai D yang dipakai, sehingga minimal mengetahui karakter dari seseorang seperti apa. Kemudian yang kedua, nah kalau kita lihat, kalau di tentara itu ada parameternya. Untuk menjadi pemimpin, dia ada 11 azas kepemimpinan. Mulai takwa sampai legowo. Jangan legowo itu lek-leken, gowo-gowonan, bukan. Dia harus tahu legowo itu apa. Terus ingkar sosung telodo, ini apa? Nah ini di situ ada. Kemudian di takwa seperti apa? Itu ada. Ini di butir itu, tolong Bawaslu coba baca itu. Kemudian kalau di tentara ada yang namanya kode etik perwira. Budi Bakti Wira Utama. Coba Anda lihat di Bakti. Coba Anda baca di Bakti Bawaslu. Di situ ada menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia satunya adalah orang luar negeri suka ke Indonesia karena masyarakatnya punya etika yang luhur. Ketiga, ini bisa dijadikan parameter untuk Bawaslu penyelenggara pemilu ke depan bisa mengambil dari sini, mengadop jadi aturan. Di laporan wajib TNI itu ada sikap ramah tamah terhadap rakyat, sopan santun. Nah, 3 balon ini kan teman, saling hormat, menghormati, menghargai, itu harus ada. Nah, dengan 3 ini bisa dipakai oleh Bawaslu untuk jadikan, masuk gak nih? Apakah ini pelanggaran, selepetan atau apa ini? Ini dilihat di situ. Saya sayang dengan Ganjar, saya sayang dengan si Amin, saya sayang dengan Pak Prabowo. Cuman Bawaslu dalam menentukan parameter harus jelas, tegas gitu loh. Jangan dibilang sedikit-sedikit nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Apalagi sempet kalau ada timnya yang mengancam dari Bawaslu, laporin aja ke orang. Yang ngancam itu kan orang sipil. Negara kita ini negara hukum. Nggak usah keder. Yang penting Anda menyelamatkan negara bangsa. Terus kita lihat syarat berikutnya dari calon pemimpin. Nih, supaya masyarakat tinggal 43 hari lebih efektif. Kita harus mencari pemimpin yang punya ilmu
punya iman, punya akhlak dan takwa kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita bicara akhlak, di situ ada adab. Di situ ada adab. Bagaimana kita? Apakah pantas atau tak pantas? Bawaslu lihat ini. Penyelenggara pemilu lihat ini. Saya suka dengan tiga balon itu. Cuman tim ini harus membantu menyelamatkan beliau semua. Karena 3 orang ini punya kelebihan. Punya kelebihan. Nah, kelebihan ini harus dijaga. Jangan, emang gue pikirin, jalannya lu nyungsep sendiri lo. Nggak bisa. Olehnya, sebagai saran, ke depan, KPU, selaku penanggung jawab penyelenggaraan secara umum, dan Bawaslu selaku wasit, harus tegak berdiri di semua paslon. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Jangan takut karena diancam. Negara ini negara hukum. Anda dapat perlindungan seperti warga negara yang lain. Justru yang mengancam, belajar membaca undang-undang yang ada. Jangan Anda merasa, ini saya mantan prajurit, saya jagoan. Nggak ada. Amanat Pangsar Sudirman jelas. Tentara harus berkedudukan sama dengan warga masyarakat bisa. Bukan warga negara istimewa. Tolong dilihat di situ. Undang-Undang Dasar 45 menyatakan dalam segala kedudukan dan perbedaan Anda harus tunduk pada peraturan undang-undang yang berlaku. Di muka hukum kita sama. Salah embat. Melanggar, hajar. Tegakkan kebenaran. Anda nggak usah takut. KPU, Bawaslu, yang penting masyarakat merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatannya. Demikian, selesai. Ya. Debat memang diakui sebagai etalase bagi publik untuk melihat potensi para paslon, 3 paslon ini. Nah, yang tampak di depan ketika debat, nah ada satu hal yang di belakang yang justru itu juga menentukan, karena harus dituntut juga transparansinya, itu terkait dana kampanye, Pak. Nah, ini ada 2 lembaga yang memang punya tugas untuk itu. Salah satunya OJK dan satu lagi adalah PPATK. Memunculkan satu data, ya, kalau kita bilang data, atau bisa juga kita bilang isu, bahwa PPATK memunculkan data adanya aliran dana ilegal di dana kampanye. Terus OJK juga menyoroti masalah dana kampanye, ada pasangan calon yang belum melaporkan dana kampanye. Karena ini terkait transparansi, tentunya ini harus segera dibereskan. Cuma yang menjadi soal, situasi sudah tinggal 43 hari, ternyata ada aliran dana yang dibilang ilegal atau mungkin diduga ilegal. Nah, ini kan satu kondisi yang cukup berbahaya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, risikonya terkait pelaksanaan Pilpres ini, Pak, ke depan. Ya, mungkin itu bisa dijelaskan, Pak. Ini berita yang sangat menarik. Tentu sangat menarik dan ditunggu kelanjutannya oleh warga bangsa secara utuh. Apakah dalam rangka kontestasi pemilihan balon calon presiden, wakil presiden dikotori oleh uang haram yang mengalir dan yang tidak jelas, yang justru masyarakat mendengar ini dari badan lembaga negara yang resmi. Tapi setelah berjalan beberapa saat, ini mingkem, macet, tidak ada berita lanjutan. Rakyat menunggu. Nah, di sini kalau kita lihat, ini adalah kita baru masuk pada pemilu, sudah gonjang-ganjingnya kurang bagus, ditambah lagi berita ada dana gelap. Ini membuat masyarakat bingung, justru tambah gaduh Republik ini. Ini tentunya harapan dari warga bangsa. 2 wadah ini harus mempertanggungjawabkan. Kalau memang ada, harus berani melaporkan kepada kementerian yang membidangi masalah ini
untuk ditindaklanjuti secara hukum. Kemudian mana yang jelas nanti melakukan pelanggaran, ya ditindak untuk di grounded. Ini negara kan kita menuju yang benar, karena Presiden sudah menginstruksi hukum di atas segala-galanya. Tuh, pegang. Jadi nggak usah keder, siapapun yang melakukan pelanggaran, hajar. Embat, tegakkan dengan benar. Pedang hunus ke atas, hunus ke samping, hunus ke bawah. Kalau memang itu dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dari orang atas, orang samping maupun orang bawah. Nih. Nah, pejabat Maluku sudah seperti itu, ada lagi yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh dua lembaga tadi, ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional kita ini lemah. Kalau bicara ketahanan nasional, kita ada 9 gatra. Dari 9 gatra, 7 tersinggung, 1 hampir keserempet. Ini memang seperti itu. Ada lagi perkataan-perkataan yang disampaikan dalam waktu debat. Hulu hilir. Hulunya aja brengsek. Hulunya harus dibenahi. Nah, dengan debat itu kita masyarakat melihat apakah untuk memberesi hulu tadi, saudara-saudara paslon-paslon tadi nyerempet ke situ atau tidak, membuka aib itu tidak, terus bagaimana solusi ke depan. Itu kita melihat. Kita ingin melihat, tapi jangan ditutupi. Paslon ini punya potensi luar biasa dalam rangka membangun bangsa ini lepas dari penderitaan. Maju, kuat, mandiri, berdaya saing, lepas dari pengaruh negara asing. Tiga-tiganya punya potensi. Nah, kalau cuman hulunya retorika doang, tapi kenyataan saya bahagian dari situ, ya nangis bangsa ini. Kalau hulunya beres, hilirnya pasti beres. Jangan pakai istilah macem-macem lah. Hulu pasti begini begitu. Yang jelas hari ini menjelang beberapa bulan pengakhiran presiden akan berganti dengan generasi selanjutnya. Ini harus memberikan satu kejelasan yang tegas. Hulu hilir harus jelas. Balon, paslon harus menceritakan ini bagaimana hulu yang sebenarnya, bagaimana hilir yang kita harapkan. Ini satu kondisi yang luar biasa. Benahi dengan selepet, yang satu lanjutkan, yang satu ya kita bersihkan. Ini luar biasa, masing-masing punya slogan, pakai ini. Kalau ini bisa dilakukan, rakyat akan senang. Nah, yang kita lihat hari ini, bagaimana yang tadi di depan kita sampaikan, ada APBN yang digunakan oleh kementerian lembaga dalam rangka meningkatkan profesionalisme kesejahteraan dari tiap-tiap kementerian bagi negara bangsa. Nah, kita lihat dari fungsi Tahnas, kalau kita lihat Kementerian Pertahanan punya visi, punya grand strategi. Grand strategi ini salah satu, meningkatkan kualitas personel pertahanan. Nih, menyangkut dengan tadi yang disampaikan ada mantan pejabat negara, ABRI kita lemah, senjatanya masih senjata tinggalan Rusia, usang. Kalau kita diserang sekarang, ini kita bagaimana? Nah, ini kita sudah bisa mendeklar bahwa kita adalah tentara terkuat nomor 15 dunia. Apakah retorika? Fakta yang didukung data, kita memang nomor 15. Ini harus jujur. Nah, kalau grand strategi Kemhan tadi, dia harus meningkatkan kualitas SDM pertahanan, nah tolong. Tentu dia harus siap pakai, menjaga, menyelamatkan bingkai NKRI. Nah, di sini saya mohon dengan hormat minta kepada Bapak Presiden agar dalam rangka menyiapkan kesiapan operasional TNI Polri dalam rangka
mencegah tangkal ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang akan datang. Ini tolong anggaran supaya dikucurkan kepada Kementerian Pertahanan, Kepala Staf Angkatan, kemudian dipengejawantahkan fakta di lapangan menjadi kondisi real dengan memberdayakan industri pertahanan yang ada. Yang kita lihat hari ini dengan gelar postur yang ada luar biasa prajurit kita. Kita masih lihat di ujung timur baru berapa hari yang lalu tempo hari 4, sekarang 2 ditetelin. Nah, di sini kan kita punya satuan-satuan khusus, Pak. Darat, laut, udara. Ada Kopassus, ada Denjaga dari KKO, dari Marinir, ada Kopasgat, kemudian ada Brimob. Ini satuan elit, plus satuan-satuan kewilayahan maupun satuan Balanpus lainnya. Ini harus disiapkan secara optimal. Diawali untuk dia siap tempur. SDM ini harus sehat dulu. Ini saya minta maaf supaya Bapak Presiden memerintahkan secara berjenjang bahwa satuan-satuan khusus kita ini masih memprihatinkan tentang rumah sakit yang dimiliki. Kita ambil contoh, bisa ada Kopassus. Satuan ini besar. Sama dengan Denjaka, Popaskat maupun Brimob, latihan satuannya luar biasa. Kadang-kadang tanda kesengsaraan yang ada di sini ada sebagai satu kebanggaan. Tapi kadang-kadang satu kebanggaan ini tidak dibarengi dengan kesehatan. Begitu pensiun, loyo, habis. Nah, ini supaya dikomunikasikan dengan kesangkatan, kesehatan angkatan. Apakah seperti Kopassus yang hari ini masih menyandang KSA, kamar sakit asrama, bisa dialihkan menjadi rumkit tipe A, B, C, atau D. Kalau A, B, C nggak mungkin, tipe D. Nah, hari ini seperti itu. Bagaimana kesiapan ini? Nah, oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Presiden, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, sampai dengan Kepala Staf Angkatan, untuk mewujudkan ini supaya moral prajurit tinggi. Dia diminta harus negara bangsa, mati untuk negara bangsa. Tapi di satuan yang begitu besar adanya KSA, kamar sakit asrama. Buset. Gak pantas, Pak. Dia harus dihormati, dihargai, dan harus diperhatikan. Kesetiaan itu kan tumbuh dari dalam hatinya, sehingga dia ikhlas mati untuk negara bangsa. Bukan ngomong doang, gua nih patriot, gua siap mati untuk negara bangsa. Kita semua akan mati. Nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Nah, oleh karena itu, mohon dengan hormatan sangat, supaya Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Hanek dan Undang-Undang 23 2019 tentang PSDN untuk pertahanan negara, ini punya kedudukan yang sama, maupun Undang-Undang TNI, dia punya kedudukan sama. Beri saran pertimbangan, bukan top down. Jangan sampai ada pengalihan anggaran untuk yang kepentingan lain tapi mengabaikan yang satu. Ini Rumah Sakit Gatot Subroto, Kesangkatan Darat, Kesangkatan lain-lain, dan Polri, ini harus menjadi perhatian. Dan jangan sampai ada pengalihan anggaran untuk kepentingan yang lain. Terima kasih Bapak Presiden, Panglima TNI, Pak Menhan, Kepala Staf Angkatan. Demikian, terima kasih. Ada satu faktor lagi yang akan menjadi penentu bagi kemenangan pasangan calon terkait Pilpres 2024. Kalau tadi kita bicara dana kampanye, Pak ya. Nah, yang kedua adalah sekarang pendukung. Pendukung tentunya pasangan calon ini berebut public figure untuk dijadikan semacam pendukungnya. Nah, kalau di episode sebelumnya kita bicara tentang perang bintang. Nah, mungkin perang bintang hari ini juga masih berlanjut. Nah, yang menarik, Pak, yang terbaru itu ada satu acara reuni emas, Pak ya. Akabri 7073 yang kita nggak tahu
dihadiri oleh salah satu calon presiden. Nah, kalau melihat dari tahun angkatan, ini kan Cadaka Dharma Pak ya, berarti 73. Yang bersangkutan ini kan angkatannya bukan masuk di angkatan itu gitu. Nah, mungkin bisa dianalisa Pak, bagaimana sih sebenarnya, apakah ini merupakan bagian dari strategi perang bintang seperti yang kita bahas di episode selanjutnya, ataukah ini satu hal yang wajar, atau ini satu hal yang kebetulan, atau memang ada hal lain? Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait ini. Ini menarik banget. Kenapa saya bilang menarik banget? Karena ini menjadi pertanyaan dari berbagai kalangan, cerdik pandai, elit politik, sampai warga masyarakat biasa. Tentang beberapa minggu yang lalu, itu ada kegiatan yang dilakukan oleh alumni Akabri 73 dalam rangka peringatan ulang tahun MAS yang ke-50. Dan kita tahu bahwa kegiatan ini dilakukan di Lemdik milik negara, di Akademi Militer. Ini merupakan fasilitas negara. Fasilitas yang dimiliki negara. Nah, yang mengagetkan kita semua, Tato 08 hadir. Karena kebetulan di situ juga hadir teman-teman sejawat saya dulu, SBY, Sutanto, Joko Suyanto, dan lain sebagainya. Yang kebetulan beliau saat ini ada di kubu paslon yang bersangkutan. Jelas konotasi orang awam pasti berpikiran miring. Nah, kita harus tangkap ini arif, bijak, jangan emosi. Yang on kita atau setan yang on. Ini kita harus lihat di situ. Ini kita harus lihat di situ. Nah, kalau untuk reunian itu adalah hal yang biasa yang tidak ditanyakan. Setiap listing pasti datang ke Akmil untuk bernostalgia sambil mencocokkan nomor urut 1 sampai 300. Mana yang masih hidup, mana yang sudah hilang. Nah, itu ada keprihatinan di situ. Akhirnya pengabdian itu dikenang di situ kembali. Nah, yang tidak biasa dalam hal ini, yang tadi saya sampaikan, saudara kita ini paslon hadir. Padahal kita tahu bahwa saat itu sudah masuk pada fase kedua, fase kampanye. Artinya di sini ini ada faktor kritis yang harus dihitung dan diketahui oleh semua pihak, baik panitia maupun yang bersangkutan secara langsung. Nah, pertanyaan besar pertama, tinggal kita tanya, 08 hadir, diundang. Kalau diundang, yang salah siapa? Ya pasti panitia. Kemudian yang kedua, yang salah pasti TKN di tempat beliau sendiri. Di situ banyak mantan prajurit, apa nggak diingetin? Tapi bukan pribadi yang salah. Ini orang-orang yang mengurusi soal-soal protokolan. Kemudian yang kedua, apakah 08 hadir nyelonong? Nah, kalau hadir nyelonong, ini nggak benar. Nggak benar. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena kita harus tahu bahwa Pak SBY, Pak Sutanto, Joko Suyanto, dan lain sebagainya, itu masuk tahun 70. Lulus tahun 73. Paslon yang hadir masuk tahun 70 sama dengan saya. Keluar tahun 74 karena tadi yang beliau sering ngomong nakal. Ya kita anak nakal dulu, anggar aturan. Nah, tinggal dilihat dari masuknya betul 70, keluarnya 173, 74. Nah, emas ini dilakukan oleh 73. Nah, sekarang secara kasat mata, bener nggak kita ini masuk yang kurang 1 tahun gabung ke situ? Kalau mengundang panitia yang keliru. Nah, Bawaslu, saya nggak tahu. Ya nggak bisa dong. Bawaslu kan ada.
tiap gerakan paslon kan dimonitor. Kalau dibilang nggak tahu, ya nggak jelas, saya juga nggak bisa jawab. Nah ini satu fenomena yang ke depan ini harus ditata ke semuanya. Nah kemudian, kalau beliau bilang, dulu SBY segala macam, itu teman. Hari ini dia ada senior, kita adalah junior dia. Sama-sama sekarang kita dengan Safri Samsudin, sama 74. Kita harus akui ini real di lapangan. Jangan kita merasa dulu pernah masuk 70 karena nakal, kita tetap di 70 keluar 73. Enggak, faktanya lu keluar 74 bareng gua. Itu fakta. Nah, permasalahan di sini, ini adalah tahun kritis, Pak. Persoalannya adalah tahun kritis ini, sensitivitas antar kelompok pendukung paslon ini sedang berusaha mencari penebalan suara, di mana yang bisa dapat dia akan dapatkan. Nah ini faktor kritis yang harus dinilai sebagai suatu persoalan di lapangan. Dan harus diketahui, kalau di Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu di 280 ke atas, fasilitas negara nggak boleh digunakan. Bawaslu masih ngeles juga, Pak. Anda masih ngeles? Jangan deh. Kita harus menjaga keselamatan bangsa. Kita harus menjaga keselamatan bangsa. Kita harus berdiri sama di semua paslon yang ada. Paslon ini kasihan, dia sudah berjuang habis-habisan. Kita hargai. Dia putra bangsa yang punya visi misi yang luar biasa untuk membangun bangsa ini. Jangan karena kelalaian dari penyelenggara pemilu, kasihan beliau. Kemudian kita jangan lupa, kenapa diselenggarain di situ? Karena di situ ada tentara, ada PNS, ada honorer. Jadi kalau di situ ada ASN, di situ ada TNI Polri, karena di situ darat, umum dan darat, pasti unsur-unsur darat, laut, udara, polisi ada di situ. Nah ini yang ditakutin masyarakat ini harus menjadi kehati-hatian. Saya nggak bilang yang bersangkutan salah, enggak. Tapi kasihan karena merasa dekat. Nah saya 73 juga, saya lah masuk 70, keluar 74, diundang, diulemi, kagak. Ada teman saya, Wedi Yumaidah, ketemu kita, enggak. Ada Brigjen Nehemi Teode, dibilang, enggak, kita nggak dapat uleman. Padahal sama-sama 70 kita masuk. Tapi yang ini, yang nakal, keluar 74. Kok yang diundang atuh? Ini gimana nih panitia? Nah tinggal pertanyaan berikutnya. Apakah Akmil salah? Enggak. Dia ketemuan tempat. Karena semua abituren. Ini satu kebanggaan buat Akmil. Tinggal panitia-panitia dari yang menyelenggarakan itu maupun TPN yang ada di paslon itu yang harus mawas di. Ke depan ini harus diperbaiki lagi. Saran. Saran ini Pak, mohon kepada penyelenggara pemilu untuk ke depan hal-hal yang serupa seperti ini, temu kangen dengan dalih alasan apapun yang memanfaatkan fasilitas negara ini harus ditegaskan di dalam satu protap yang tegas. Setelah undang-undang dikeluarkan dalam protap yang tegas, sampaikan kepada badan-badan yang akan menjadi tempat kegiatan, sampaikan ini supaya beliau juga jangan kecolongan. Ini saran saya. Kemudian yang kedua, tentunya kepada Akmil sebagai tuan rumah yang mendapatkan limpahan reunian ini juga harus melihat konteksnya. Kalau itu ada konteks kritis, memberikan saran, pandangan, pendapat, Anda nggak salah benar.
Hanya tinggal sekarang Bawaslu selaku penyelenggara pemilu harus jeli dalam melihat ini. Selamatkan semuanya, terutama selamatkan bangsa. Demikian, selesai. Pemirsa, akhirnya kita berada di ujung acara diskusi kebangsaan hari ini. Tadi banyak yang disampaikan Pak Tri Tamtomo, termasuk juga beberapa saran dan juga masukan untuk demi penyelenggaraan Pilpres 2024 ini akan berjalan dengan baik. Tentunya kalau Pilpres ini tidak berjalan dengan baik atau pemilu secara umum tidak baik, ada satu kondisi bahwa tadi dikatakan Pak Tri Tamtomo bahwa masyarakat ini sudah muak dengan pembodohan dan yang lain-lain. Untuk itu penyelenggara pemilu, TNI, Polri, dan juga ASN yang terlibat di sini dalam Pilpres ke depan ini Februari 2024 itu untuk secara profesional dan menjunjung tinggi apa yang menjadi asas daripada pemilu, yaitu jurdil dan luber, itu harus ditegakkan. Khusus untuk TNI Polri sebagai pengawal netralitas penyelenggaraan pemilu ke depan ini harus bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk juga undang-undang pemilu dan juga mungkin undang-undang TNI. Secara khusus tadi Pak Tri sampaikan, khusus untuk penyelenggara pemilu, khususnya pengawas dalam ini Bawaslu maupun KPU. KPU harus berdiri di tengah, karena bagaimanapun dari 3 pasangan calon yang ada yang berlaga di Pilpres 2024 ini, siapapun yang terpilih, beliau-beliau akan mengawal ke depan perjalanan bangsa ini. Khusus juga untuk Bawaslu harus bersikap dan bersifat netral terhadap 3 pasangan calon yang ada. Jikalau memang ada semacam tekanan, ancaman, dan yang lain-lain, Bawaslu harus tegas menghadapi ini. Karena bagaimanapun di kanan dan kiri ada TNI, Polri yang akan mengawal perjalanan proses Pilpres 2024 ini berjalan dengan baik. Demikian pemirsa, kita berharap Pilpres 2024 dengan semangat tahun baru akan berjalan dengan lancar sehingga akan terpilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan harapan seluruh warga bangsa. Demikian pemirsa, kita bertemu lagi dalam episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.